Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di malam kesekian, malam ke-14 kalau tidak salah ya, dari Ramadan 2022 atau Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini adalah hadap-hadapan kedua dengan tema Ramadan Seraya yang digelar di Milisi X Prego Makassar. Yang mana memang seperti ini ya, kalau hadap-hadapan tidak pernah jerapi sekali gitu. Kenapa? Karena memang kita orangnya begitu. Ya, yang jelas juga malam ini saya sangat senang dan berbahagia karena kedatangan teman-teman lama, teman-teman yang hebat, teman-teman yang juga sama dengan saya, ruang lingkup pekerjaannya dan sama visinya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya kedatangan teman-teman dari Pare-Pare. Mereka berdua adalah boleh dibilang dedengkotnya juga pergerakan skena di sana, musik, budaya dan seni di Pare-Pare. Di sebelah kanan saya, ini musisi muda yang luar biasa. Saya mengenalnya sekitar 4 tahun lalu. Amin. Datang ke salah satu hub di Makassar. Terus yang nganter bilang kayak gini, Bang, ini ada talent gitu, ada penyanyi dari Pare-Pare. Saya bilang, bisa apa dia? Dia bisa semua. Wah, gila gitu. Langsung saya todong main waktu itu. Dan saya langsung pikir, waduh, Pare-Pare gitu ya, Pare-Pare yang mohon maaf selama ini saya belum menemukan ada lagi talenta musik yang bisa mengangkat Pare-Pare. Kalau di Ajata Parang banyak, tapi lagu-lagu Bugis ya. Nah, Faiz Palintan muncul dengan gaya khasnya, gaya anak muda, gaya yang keseharian ya. Dan saya ngobrol sama dia juga cuek, anaknya cuek. Terus saya tanya, apa visi bermusikmu? Dia bilang gini, saya tidak ngerti Kak, yang jelas saya memain musik. Itu yang luar biasa gitu ya. Kita boleh bermimpi tapi harus melewati tangga-tangga yang banyak sekali. Sebelah kirinya adalah seorang penggiat skena musik utamanya, budaya juga dari Pare-Pare juga, punya kelas-kelas juga di sana ya, luar biasa, dan punya bakat untuk memajukan kotanya dari sisi yang dia mampu. Om Ucang, selamat malam Om Ucang. Selamat malam Kak. 160 kilo datang ke sini untuk take hadap-hadapan, luar biasa. Saya sangat bangga. Alhamdulillah. Ya, tadi sempat ngomong sama Om Ucang. Saya panggil Om Ucang ya karena IG-nya Om_Ucang. Iya. Nama lengkap Musran. Musran. Iya, jauh. Ya. Tadi sempat tanya-tanya. Tapi sebelum saya tanya, dia tanya duluan ke saya bagaimana pergerakan di Makassar. Saya bilang yang ini, mudah-mudahan diamini oleh Om Ucang dan teman-teman dari Pare-Pare gitu. Saya kalau orang tanya, Bang, bisakah sekarang kita bermusik? Saya bilang go. Musik tidak mengenal halangan, musik tidak punya batasan, musik tidak punya benteng-benteng gitu. Musik adalah bahasa yang bisa mengalir di mana saja. Seperti air, seperti udara gitu. Dia masuk ke telinga-telinga orang yang mencintai musik. Nah, makanya saya bilang kalau ada yang tanya, Bang, bisakah kita bikin event musik? Kalau saya bilang iya, bisa. Nah, saya nanya ke Mang Ucang, bagaimana Pare-Pare sampai saat ini? Terima kasih Kak Iko sebelumnya, terima kasih teman-teman hadap-hadapan sudah mengajak kami dari Pare-Pare Indi. Kalau sejauh ini sih sebenarnya mau dibilang dilepas begitu saja tidak juga. Dia kayak masih ekornya kita itu masih dipegang sama kebijakan aturan yang mengatur kita karena misalnya live musik itu misalnya ya teman-teman diberi waktu Senin sampai Jumat dan selebihnya itu pun itu pun waktunya dibatasi. Senin Jumat saja. Ya, untuk Sabtu dan Minggunya itu yang tidak boleh ada live musik, Kak. Tidak boleh ada live musik. Iya. Dalam hal ini mengumpulkan orang. Iya. Di Pare-Pare. Iya, acara yang memantik orang untuk berkumpul lah. Untuk berkumpul. Yeah. Sampai sekarang seperti itu. Iya, seperti itu. Dan apa yang Om Ucang usahakan sampai sekarang? Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ya karena mungkin ya keterampilan saya mungkin menulis ya, jadi saya sih sebenarnya kadang-kadang keliling terus di beberapa subsektor teman-teman ini, misalnya kayak di film-film, teman-teman di musik juga, terus di pegiat komunitas juga. Saya sering tanya-tanya soal
eh, teman-teman sejauh ini apa sih yang keresahannya. Nah, kalau saya sendiri sih melihat biasanya hasil dari tanya-tanya seperti itu biasanya saya jadi bahan untuk biasanya untuk jadi tulisan, Kak. Jadi terus karena kebetulan mengelola media juga di Parepare Indie, Ya, makanya nama itu medianya boleh dimention? parepareindie.id. .id. Iya. Oke. Jadi teman-teman bisa berkunjung untuk membaca seputar skena di Parepare lah. Jadi semua aktivitas komunitas kreativitas itu kami coba akomodir lewat media itu, Kak. Cukup dengan media itu atau punya ambisi yang lain atau kayak gini, semuanya kayak gini. Saya mau seperti ini, cuman kondisi tidak memungkinkan. Oh iya. Bagaimana? Sejauh ini media sebenarnya hanya satu alat saja sih, Kak. Kami misalnya tetap mengupayakan atau menjaga eksistensi misalnya dengan bikin gigs-gigs kecil-kecilan lah. Yang penting sebenarnya ini kami juga tetap ini tidak mau menjadi lawan bagi pemerintah. Jadi tetap kami bikin gigs untuk menjaga eksistensi, menjaga nafas pertunjukan teman-teman di Parepare agar ini, tapi tidak dengan melawan pemerintah kota. Oke. Tapi, Jadi tetap pendekatan approaching ke pemerintah juga sudah dilakukan oleh Parepare Indie. Iya, sudah. Jadi Sejauh mana kira-kira? Sejauh ini sih sebenarnya beberapa responnya lumayan, Kak, karena kemarin program seperti city branding itu karena ya mungkin karena sejauh waktu periode pandemi itu yang orang-orang mungkin vakum tinggal di rumah, pas keluar itu kami menggarap beberapa kegiatan dan ya satu-satunya ya bisa ya enggak tahu ya kalau ada yang tidak saya jangkau, tapi pada periode itu masa itu waktu itu hanya Parepare Indie yang tetap eksis pada saat itu. Termasuk tadi yang program city branding. City branding dan akhirnya Itu siapa yang inisiasi awalnya? Inisiasinya sebenarnya dari pemerintah, tapi memberi tanggung jawab ke teman-teman Parepare Indie untuk luar menggarap. biasa. Parepare Indie diberi tanggung jawab kewenangan untuk mengurus itu. Iya. Hasilnya apa? Hasilnya ya satu logo yang mewakili, ya itu outputnya itu. Ikram. Anak pinrang. Oh iya, anak pinrang. Ikram cakap namanya. Tetangga. Iya, tetangga. Oh, tetangga. Oh, jual bakso Ki. Nanti kita coba ya bakso gorengnya Ikram ya. Bakso goreng Ayun Sri kita makan. Oh iya. Terima kasih Ikram. Ya, hasilnya bagaimana? City branding? Iya. Terakhir saya komunikasi cerita sama teman yang terpilih menggarap logo untuk membranding kota Parepare ini, Kak. Sudah di tahap layout untuk untuk dipromosikan nantinya ke kota Parepare. Ya. Artinya memang secara kasat mata, iya, keberadaan atau eksistensi Parepare ini telah diakui oleh pemerintah. Itu mendapatkan itu kan juga tidak 1-2 kali gerakan, itu butuh gedoran yang luar biasa. Nah, kalau dengan musik bagaimana? Sebentar. Ya. Musik hidup tanpa musik adalah kesalahan katanya yang dia baca di satu buku. Saya mau tanya ke Faiz. Iya. Talenta luar biasa, umur sekarang 23. Faiz Palintan sangat sangat produktif, sekarang sudah punya album ini ya. Mini album, EP, satu single juga. Ya. Baru itu. Saya sempat main ke tempatnya Faiz yang rumah pohon-pohon itu luar biasa. Itu saya coba bernostalgia sedikit. Waktu itu saya datang ke rumahnya tempat ngumpulnya Faiz. Wah, saya tidak pernah menemukan ini di kota manapun di Indonesia ya. Dan Faiz itu lahir dan besar di situ. Faiz melihat bakat yang Faiz punya, apa yang Faiz bisa sumbangkan ke Parepare sebagai musisi muda gitu. Kan biasanya kayak gini, kalau musisi muda, mohon maaf ya kalau biasanya kita tanya mau bikin apa untuk kotanya, saya mau ke Jakarta gitu. Ya, kalau Faiz mungkin agak beda ya. Apa kira-kira visi dan misimu? Kalau mungkin saya, Kak, sebelumnya juga terima kasih sudah diundang ke sini.
saya cerita mungkin saya yang saya bikin untuk kota saya sendiri tuh, alhamdulillah selama ini karena saya seorang songwriter juga kata di awal tahun kemarin, di awal tahun atau akhir tahun itu kak ya, di akhir pokoknya di masa-masa itu di akhir tahun atau awal tahun kemarin sempat bekerja sama Dinas Pariwisata di Parepare. Di Parepare kembali. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Mereka mempercayakan saya sebagai talenta asli kota Parepare untuk menulis lagu tentang Parepare. Jadi semacam lagu atau lagu untuk branding kotanya gitu. Sepertinya. Seperti gitu ya. Judulnya apa? Judulnya Cinta, Rindu dan Kota. Cinta, Rindu dan Kota. Belum dirilis sebenarnya, belum cuma sudah digunakan beberapa kali untuk kepentingan pemerintah. Bayar berapa? Saya nggak berani bilang bayar berapa, cuma saya yang saya pikir itu apa yang saya bisa bikin buat kota saya, dan itu bisa menjadi yang saya pikir jangka panjangnya itu bisa menjadi pintu buat teman-teman Parepare Indie untuk bersinergi sama kota. Satu lagu yang menggambarkan eksistensi dan sumbangsi seorang Faiz untuk kotanya, ya. Di usia 20-an awal, seperti itu. Nah, untuk kedepannya Faiz untuk Parepare mau bikin apa saja di sana? Tidak tertarik pindah Makassar atau Jakarta, Jogja apa atau kota lain, Bali mungkin? Sebenarnya kalau tertarik juga kak. Cuma saya karena mungkin sekarang juga lagi kuliah di Parepare. Saya berharap dia tidak meninggalkan Parepare. Terus terang ya, terus terang. Saya mau orang-orang akan mengingat Faiz sebagai anak Parepare yang produktif dan kreatif. Jadi kalau seumpamanya nanti Faiz telepon, Kak bagaimana saran tak? Kalau saya jangan, tetap di Parepare. Iya. Bagaimana? Kalau saya sebenarnya ngikut dengan rezeki. Misalnya maksudnya kalau dikasih kesempatan keluar kota ya kenapa tidak, kalau masih harus tetap di Parepare ya saya juga nyaman-nyaman jadi Parepare. Karena kenapa di Parepare selain kota kecil juga saya bisa temukan hal-hal yang sederhana tapi yang saya suka. Maksudnya di sana kalau dari segi geografisnya di sana ada gunung, di situ juga ada laut. Ada laut juga. Ya. Perkotaannya juga dapat. Ya. Jadi bersih luar biasa. Perkampungannya juga dapat. Jadi serasa di situ tempat nyaman sekali buat hidup lama di situ. Iya. Kalau saya sempat bilang begini teman-teman, kalau ke Jakarta cari uang, kalau hidup kampung di kampung. Seperti itu. Nah, Faiz tetap memilih nomor 1 tetap, tapi katanya dia menunggu rezekinya gitu ya, menunggu rezekinya. Ya mudah-mudahan kita serahkan saja. Iya, Faiz dalam setiap merilis single atau kemarin EP itu semua tim pra dan pasca dan produksiannya itu anak Parepare asli. Iya, ya, betul. Boleh tapi disebutkan di EP kemarin saya rekamannya di Makassar, Kak. Di Makassar. Oke. Di Laboratorium Audio yang punyanya Kak Ari. Oh, Kak Ari. Oke. Terus barulah di single-single selanjutnya saya sama kakak saya belajar masing-masing untuk rekaman sendiri. Iya, Pak dosen ya kakaknya. Iya. Pak dosen. Dan akhirnya sampai sekarang sudah ada studio sendiri rekaman di Parepare. Ya, ada juga tim untuk bikin video dan lain-lain. Ada. Saya lupa namanya apa? Teman-teman Parepare ini, tapi saya sebutnya mereka teman rumah. Teman rumah. Oke, teman rumah. Nah, kalau tadi saya sempat menanyakan kepada Faiz, hidup tanpa musik itu adalah kesalahan. Waduh, ini luar biasa sekali, luar biasa. Ya, coba menurutnya Om Ucang. Iya. Gitu. Iya Kak. Sebenarnya saya sebenarnya tidak sengaja ketemu kutipan itu karena kebetulan lagi baca buku. Tapi pas baca kutipan itu dari Nietzsche, saya merasa wah ini sekali nih saya kayaknya deh. Karena kenapa saya sangat cinta dengan musik ini karena awalnya itu kan Kak, saya sebelum gabung sama teman-teman Parepare Indie, saya di komunitas literasi teman. Jadi
aktivitas kami itu ya baca buku dengan membahas tulis menulis lah. Nah, karena menurutku ada peran yang tidak terjadi, tidak diambil teman-teman di literasi ini, ya yakni itu kalau saya melihatnya ini bahwa peran kami itu harusnya menulis teman-teman aktivitas pegiat ini, termasuk musik. Nah, kebetulan saya bikin blog juga, dan kami akhirnya bikin media di Pareparendi. Ya kenapa tidak saya yang karena ya kayak tidak ada bakat untuk bermusik, saya ambil peran ini saya arsipkan peristiwa yang teman-teman lakukan, yang acara-acara teman-teman lakukan, yang ya bisa jadi arsip, yang bisa jadi ini. Pada akhirnya ketika ditanya teman-teman, beberapa kali teman-teman tanya soal sejauh mana sih Om Ucang amati musik, akan dengan mudah saya baca karena ada tulisan dan ada dokumentasi yang saya lakukan dengan teman-teman di Pareparendi. Jadi akhirnya ya lebih mudah membaca, men-tracking, melihat beberapa tahun ke belakang misalnya sampai sekarang apa sih yang membedakan. Jadi kota yang berbudaya adalah kota yang smart, literasinya tetap tinggi. Ya. Itu beberapa kali juga saya diskusikan dengan beberapa bapak pejabat juga, bagaimana memelihara itu dan terus mengupayakan anak-anak kita tetap membaca, rajin membaca. Itu yang Om Ucang lakukan di Parepare. Iya Kak, jadi misalnya sekarang ada beberapa kayak Icang itu sekarang saya dorong untuk Icang, kalau saya tidak Icang ini Icang teman rumah ini akan main yang sama main sama gitar kan ya? Iya. Sok tahu. Jadi saya sekarang lagi mulai mendorong juga dia untuk menulis juga Kak. Jadi ya sebenarnya tantangannya juga itu karena saya sendiri ya banyak, ya mungkin teman-teman di pegiat literasi banyak, tapi minatnya mungkin dengan skena ini tidak besar begitu. Nah, kalau saya kan ya dari dulu suka nonton konser, suka bahas-bahas budaya populer, dan akhirnya terdorong untuk ikut ke teman-teman. Faiz melihat Om Ucang seperti apa? Dia seperti kamera di skena anak-anak, tapi dengan media lain, mungkin dengan tulisan. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak di Parepare, Om Ucang arsipkan dengan tulisan. Dia dengan semangat menulis tentang itu, mengarsipkan. Sebenarnya awalnya saya kenal Om Ucang, saya tidak tahu sadar juga bilang gunanya apa. Ternyata sampai sekarang sadar, ternyata penting mengarsipkan sesuatu. Jadi barulah pada saat dapat edukasi dari Om Ucang itu, baru segali apa yang sudah saya bikin beberapa tahun terakhir gitu. Baru saya cari-cari fotonya, baru saya kumpulkan. Ternyata penting itu. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Betul. Apalagi menulis. Sekarang orang menulis di handphone, di tab dan lain-lain. Tidak lagi menulis secara konvensional. Apakah Faiz menulis lagu masih dengan konvensional, pakai pulpen atau? Saya sebenarnya pakai pulpen atau ketik gitu di HP. Saya lebih sering ketik di handphone sebenarnya. Ini perlu diedukasi lagi, artinya lebih banyak menulis. Saya juga terus terang ya. Saya sekarang pun itu juga jelek sekali kalau saya nulis, padahal dulu waktu SD saya juara lomba menulis indah dulu ya. Oh iya. Intinya adalah kegiatan pengarsipan apapun itu, literasi dan lain-lain itu memang wajib ada. Kalau Parepare mempunyai Om Ucang, itu berkah gitu. Sama seperti Makassar punya Om Jimpe. Oh iya. Nah, Om Ucang punya niat untuk bikin buku juga seperti Om Jimpe atau? Iya Kak. Amin. Mungkin tulisan-tulisan sejauh ini yang sudah saya tulis Kak, ya kemungkinan akan dijadikan buku. Oke, sekarang ada di blog sendiri. Iya. Jadi alamatnya? art.sip.my.id. Oke, nanti kita teksnya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa berkunjung lah. Rencananya kalau ya membahas soal buku itu Kak, ya paling mentok-mentoknya itulah tulisan-tulisan di blog itu akan dijadikan buku. Maka karena kalau buku kan lebih
kalau di web kan biasanya tiba-tiba down servernya dan hilang. Nah kalau buku kan tetap saya juga punya pengalaman. Saya lupa bayar dan tulisan saya 400 lebih tulisan saya itu tidak sayang sekali. Iya. Itu ternyata tidak ada backupannya. Wow. Iya. Itu luar biasa. Maksudnya kadang kita malah skip hal yang sangat dekat dengan kita gitu. Nah itu yang saya pelajari juga gitu. Nah Faiz, selain melihat Om Ucang sebagai kamera bagi teman-teman Pare-Pare, menurut Faiz Om Ucang ini sebenarnya masih bisa lebih meledak lagi atau gimana? Saya sebenarnya berharapnya Om Ucang lebih entertain daripada yang sekarang. Maksudnya entertain, dia lebih banyak bicara di depan umum. Selama ini kurang berbicara depan umum. Masih kurang. Masih malu-malu. Kebanyakan mandu. Kebanyakan memang dia kebanyakan ngetik, Kak. Kalau datang di kantor pasti langsung ngetik. Apa gitu sembarang. Jadi saya seharapnya mungkin mulai dari jadi host atau apapun itu yang entertain, biar dia punya brandingan sedikit lah. Ya artinya Om Ucang ini, saya curiganya minggu depan Om Ucang punya kanal sendiri YouTube. Iya. Ini banyak sekali yang Om Ucang bisa lakukan di sana gitu, di Pare-Pare, karena bakat-bakat seperti Faiz itu akan muncul terus selama kita masih ada di situ. Gitu ya. Nah, Om Ucang sendiri melihat Faiz sebagai pemusik, sebagai entertainer, apalagi yang Om Ucang bisa lihat dari, atau ada yang Om Ucang kacamatanya bisa melihat Faiz sebagai apa, atau kelak Faiz akan seperti apa? Iya Kak, jadi mini album pertama yang saya ulas itu tentang musik itu jadi albumnya Faiz, mini albumnya yang Teman Rumah itu. Jadi itu ada di blog saya tulis, karena pertama kali melihat Faiz itu bahkan waktu di RIC kemarin saya jujur merinding melihat anak Pare-Pare main di RIC, dan RIC kemarin hari ketiga ya. Iya, Kak. Saya ikut sama-sama dia untuk mengantar untuk main di Makassar. Nah, dan ya menurutku selama Faiz masih menjadi pribadi dengan attitude-nya, menurutku attitude-nya Faiz itu baik sekali untuk teman-temannya. Jadi ya karena ya kita kan di ini ya, seniman, pekerja kreatif, apapun itu, kalau menurut saya attitude itu penting sekali, Kak. Dan ya alhamdulillah sejauh ini Faiz dengan teman-temannya ke saya sendiri punya attitude itu. Saya ingat dengan teman-teman IO sebelum puasa kita bikin yang namanya Expertainment Class. Ada 4 expert, 4 orang luar biasa dari industri kita yang kita hadirkan. Salah satu kesimpulan dan dibawakan menjadi materi oleh Mbak Asti Werda, seorang music director Papan Aras Indonesia. Itu kayak gini. Saya sempat foto. Attitude is everything. In our world. Attitude is everything. Jadi kalau kita tidak punya attitude yang bagus, kita tidak akan bisa berbicara apa-apa. Gitu. Itu menurut Om Ucang seperti apa? Seperti apa pesan singkat itu untuk Om Ucang? Sangat biasanya Kak ini kadang kita itu lupa hal-hal sederhana, padahal itu menjadi nilai besar bagi anak-anak muda, termasuk saya sendiri. Ketika misalnya ya bahkan janjian dengan teman-teman pun di luar dari bukan hanya kerjasama untuk bikin project, bahkan hanya berteman biasa pun, kalau ya janjian menepati waktu itu menurutku penting juga hal seperti itu. Dan komunikasi dengan teman-teman pun itu penting lah, menempatkan candaan mungkin, atau ya menempatkan dalam hal komunikasi mungkin. Itu betul sekali. Kalau Faiz sendiri melihat statement itu, attitude is everything. Saya sebenarnya Kak melihat attitude itu sebagai pintu kemana saja. Jadi kayak saya juga percaya kalau rezeki itu datang dari mana saja juga.
Jadi kalau kita baik ke semua orang, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Dan tanda kutip juga rezeki bukan berarti uang. Rezeki bisa berarti kayak panggung seperti saat ini. Ini adalah rezeki bagi saya sebenarnya. Bisa bertemu teman-teman itu juga rezeki. Jadi sebenarnya memperbaiki attitude itu juga bisa memperpanjang. Kayak contohnya istilahnya kalau dipanggil Ki main tapi jelek attitude tak ya satu kali Ji. Iya. Oh satu kali mau dipanggil itu deh jelek sifat jelek sifatnya. Pare-pare sekali. Saya enggak bisa lepas pare-pare sifat. Jelek sifatnya. Mungkin kalau bagus attitude tak oke kita panggil lain kali. Kayak gitu mungkin contohnya. Iya, itu pasti. Dan pasti Om Ucang itu juga getol menuliskan seperti itu, hal seperti itu ya. Iya, Kak. Jadi karena ya kebanyakan juga teman-teman di Pare-Pare Indi itu kan di bawah saya. Jadi ya biasanya kalau usianya. Iya, usianya jadi kadang itu ya sering saya sampaikan bahwa attitude itu nomor 1 untuk menjembatani kalian ketemu dengan orang banyak. Karena penilaian dasar sekali itu untuk orang akan menilai kau dengan attitude-mu. Nah, itu yang kadang kita mungkin termasuk saya yang membicarakan sesuatu hal yang besar padahal ada hal-hal dekat kita atau cara kita yang perlu diperbaiki mungkin. Jadi betul. Ya penting sekali dan kutipan itu menurutku betul sekali Kak. Tapi kadang-kadang juga orang Kak bilang kalau misalnya ditegur soal attitude ya alasannya ya saya memang begini apa adanya begini. Tapi sebenarnya pikiranku saya kalau kita kan manusia selalu diajar untuk selalu menjadi lebih baik, orang yang lebih baik. Kenapa tidak diubah menjadi lebih baik juga? Jangan terus bilang saya begini memang begini kayak. Iya, enggak apa-apa Ji kalau apalagi kalau teman yang tegurkin enggak apa-apa Ji masalah gitu. Iya, asal tidak ditegur dengan busur. Iya. Wah. Lain lagi tuh. Teman-teman dari tim relawan Kenapa Kau Lari juga terima kasih sudah datang. Iya. Wah, ini luar biasa Kenapa Kau Lari. Teman-teman. Iya. Ini ada ini juga sering ada videonya Kenapa Kau Lari ini. Ini teman-teman kita luar biasa sekali menikmati perbincangan. Nah, terima kasih. Om Ucang, melihat Pare-Pare sama tadi Faiz bilang Pare-Pare itu adalah ini bla 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 segala macam. Secara jujur dari hatinya Om Ucang, apa yang Om Ucang harapkan terhadap kota itu? Gitu. Akan seperti apa seharusnya Pare-Pare? Kalau saya sih Kak sebenarnya berharap anak muda ini punya kesempatan begitu, punya kesempatan untuk berperan untuk membangun kotanya. Artinya seperti ini, anak muda ini tidak harus juga masuk ke pemerintah karena jadi bagian dari itu kan ada banyak proses Kak, dan hanya orang tertentu yang bisa masuk. Misalnya dari pengetahuan mungkin yang harus, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya kami di Pare-Pare Indi itu ya dengan kolaborasi itu menggarap satu kegiatan itu sangat kami harapkan terjadi karena ya bisa dibilang kami mungkin teman-teman update atau segar idenya, jadi tapi kami tetap terbuka juga ruang perbincangan kami itu dengan pemerintah misalnya tetap masih harus terbuka. Jadi anak muda juga seharusnya jangan jangan mental block atau apakah istilahnya terhadap pemerintah. Maksudku ada peluang yang perlu kita dapatkan dan ya waktunya ini kesempatan kita untuk tunjukkan bahwa ya kita punya peran besar juga untuk melakukan begitu. Nah itu betul sekali. Tadi Om Ucang sempat singgung masalah jaringan, memperbaiki jaringan pertemanan dan lain-lain. Saya tertarik menanyakan kepada Faiz, hubungan Faiz dengan teman-teman musisi atau seniman di kota-kota sekitar Pare-Pare. Ada Sidrap, Pinrang. Saya dulu kan tahunya kalau Pinrang itu kan banyak sekali rocker di situ. Ya. Banyak band-band cadas di situ. Festival. Iya, band festival. Di Sidrap juga banyak juga ya, tapi sayang sekali sampai sekarang belum kelihatan ya. Belum kelihatan mereka muncul. Gitu. Menurut Faiz ini apa yang terjadi di sana? Kalau berbicara hubungan juga yang awal tadi, sebenarnya hubungannya sama saya dengan mereka alhamdulillah baik sekali.
Saya sering menerima tamu dari Pinrang, Bone, bahkan Palopo juga Sidrap. Mereka pun juga sama, karena kemarin saya sempatkan bertutur kota di kota-kota mereka, jadi punya hubungan yang sangat baik. Soal skena di kota-kota mereka mungkin apa ya? Saya tidak mengerti kompleks di sana. Karena kenapa? Masing-masing kota punya mungkin masalah sendiri. Iya. Untuk menghidupi minimal diri sendiri ya. Di Pinrang mungkin contohnya di sana masih banyak tendensi-tendensi senior mungkin begitu, atau gimana. Di Sidrap pun juga begitu, belum ada yang mulai berkarya. Tapi apapun itu, selama musik itu enggak apa-apa, mau berkarya atau tidak, tapi lebih baik berkarya. Di Palopo pun juga sama, di Bone juga hampir semua sama masalahnya. Bahkan di Parepare pun sendiri begitu juga hampir. Ada juga. Tapi tidak bisa kita salahkan juga. Kita cuma bisa mengajak serta bahwa hal yang kita lakukan ini adalah hal yang menyenangkan ya. Betul. Nah, boleh Pak Is mungkin mention teman-teman band di Sidrap, Parepare atau teman-teman solois yang seharusnya kita perhatikan. Dalam hal ini seharusnya kita highlight gitu. Iya. Siapa saja mereka? Di Parepare ada Arif S. Pramono pastinya. Dia senior saya. Itu luar biasa. Arif luar biasa dengan pribadi yang unik juga. Ada Akar Langit, ada baru-baru juga ini band punk yang lagi baru-baru terbentuk, Kalinol. Oke. Itu Palopo ya? Di Parepare. Kalinol. Itu keren lagunya, Kak. Iya. Nanti ada titik nol. Kalinol. Ada titik nol dari Palopo. Titik nol di Palopo. Kalau di Parepare ada Kalinol. Di Pinrang ada apa? Seraya ya? Seraya. Ada Sarayu kalau tidak salah dari Parepare. Iya, Kak. Masih ada? Pindah kota. Pindah kota. Di Papua sekarang Sarayu. Di Bone ada Kak Penenun Kata, sudah datang tur juga ke Parepare, kami sambut dengan baik, alhamdulillah. Di sana banyaklah teman-teman yang berkarya yang gokil juga. Gokil semua. Iya. Nah, peran dari seorang Om Ucang untuk mereka? Iya, itu dia. Peran saya, Kak, sejauh ini misalnya saya mengambil contoh ke Faiz. Kalau teman-teman atau kayak biasanya kalau Faiz mau rilis, dia biasa ambil peran di bikin press release. Iya, jadi selain itu atau teman yang tidak bisa bikin press release, bahkan saya menawarkan diri untuk bikinkan. Jadi ya tinggal saya hanya butuh mungkin tanya-tanya dia, terus bikinkan untuk di-upload di media Parepare Indie. Jadi mungkin itu peran saya, Kak, untuk bantu ini mendistribusikan bahwa ini ada teman-teman di Parepare, ada satu lagu atau band solo yang lagi rilis. Jadi itu peran saya mungkin, Kak. Nah, Parepare ini juga hampir setahun terakhir ya berkolaborasi dengan radio di sana. Iya, Kak. Ya. Itu luar biasa karena memang walaupun radio adalah media yang katanya orang mulai tinggalkan, saya rasa bahwa radio tidak pernah mati. Iya. Gitu. Kolaborasi antara Parepare Indie dan GIS FM adalah sesuatu yang buat saya ini seharusnya kota lain melihat seperti itu. Seharusnya melihat seperti itu. Ya. Boleh kita hitung jari ya kota mana yang komunitas terbesar, tanda kutip terbesar, komunitas independennya bekerja sama dengan media konvensional, itu hitung jari sekarang. Nah, itu yang seharusnya kita juga gaungkan secara terus-menerus. Dengan adanya Parepare Indie, saya berharap di Palopo juga akan bangkit seperti itu gerakannya, Bone juga seperti itu. Dan yang satu lagi kita harapkan buku dari Om Ucang ya. Iya, saya juga harapkan. Amin. Pribadi. Semoga nanti kalau jadi saya bawakan ke Kak Iko lah. Gitu. Iya. Saya kira dia bilang nanti kalau jadi saya bawakan Kak Jimpe gitu. Kak Iko untuk semua teman-teman. Oke.
luar biasa malam ini sangat saya terus terang sangat bergembira karena saya menemukan teman ngobrol yang luar biasa seperti Om Ucang. Kalau Faiz saya sudah kenal lama. Dan satu harapan saya untuk Faiz adalah dia tidak tinggalkan Pare-Pare. Iya, itu jangan. Jangan biar kakaknya saja Pak dosen kalau mau. Dan Om Ucang juga harus jaga Pare-Parenya. Karena Pare-Pare bukan cuma kota yang eksotik menurut saya, Pare-Pare penuh kenangan yang luar biasa gitu. Nah, terakhir harapan Om Ucang terhadap Pare-Pare hubungannya dengan Makassar. Hubungannya dengan Makassar sebagai ibu kota provinsi. Oh iya, Kak. Ya, artinya kan Makassar seharusnya menjadi mercusuar yang memberikan banyak hal kepada Pare-Pare utamanya. Dari harapan dari Om Ucang terhadap Pare-Pare, perkembangan Pare-Pare terkait dengan Makassar gitu. Iya, Kak, saya sebenarnya berharap ini kita punya jaringan komunikasi, Kak, artinya jaringan semacam satu ruang kita di dalamnya terjaring teman-teman pekerja di dalam skena ini, karena dengan begitu menurutku akan lebih cepat dan lebih mudah distribusi pengetahuan ke kota-kota lain, Kak. Jadi Pare-Pare sebagai Makassar sebagai mercusuar itu tidak hanya distribusinya itu by event saja. Misalnya teman-teman di Makassar ada event baru berkunjung ke Pare-Pare misalnya, padahal sebenarnya ada mungkin teman-teman di Pare-Pare di Makassar sini wacananya sudah jauh sekali, tapi teman-teman di Pare-Pare tertinggal ya, karena mungkin ketemunya ya beberapa ini saja janjiannya sama Tata ini baru jadi ya kalau tidak ada jaringan komunikasi itu semacam grup komunikasi itu akan jauh bisa jadi kami ini di kota-kota lain selain Makassar ini tertinggal karena distribusi pengetahuan dari teman-teman Makassar ini terlambat sampai. Jadi saya berharap ada ruang komunikasi di mana kita bisa langsung langsung komunikasi untuk membahas hal apa saja di skena ini, Kak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hadap-hadapan bersama teman-teman Pare-Pare Indie bisa terbuka peluang-peluang seperti itu yang sebenarnya mungkin ada cuman harusnya lebih besar dan lebih luas. Nah, kalau Faiz sendiri sebagai musisi, apa harapannya untuk teman-teman Pare-Pare terkait dengan perkembangan musik di Pare-Pare dan Makassar? Yang selama ini juga saya tahu bahwa sering juga memberikan panggung pada Faiz. Kemarin RIC ya. Gitu. Saya harapannya mungkin khususnya lebih kepada pelaku-pelaku musik yang ada di Kota Makassar, mungkin lebih sering-sering datang ke Pare-Pare, bahkan itu untuk manggung atau tur pun. Kami juga teman-teman dari Pare-Pare akan menyambut kalian, memberikan tempat insya Allah ya. Kalau sanggup. Hampir ada kereta api. Ya. Karena kenapa Pare-Pare itu, Kak, pola konsumsinya masih dia sering ngikut sama apa yang tren di kota-kota besar. Minta maaf saja, tapi memang seperti begitu adanya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering intens ke Pare-Pare untuk melakukan tour ataupun tidak langsung musisi-musisi di sana juga teracuni dengan movement-movement dari teman-teman yang di kota besar. Jadi saya harapannya mungkin begitu Ji, untuk memajukan, untuk meratakan pengetahuan tentang musik, movement musik begitu. Ya, ada satu bukan rahasia. Kenapa Pare-Pare juga mengalami perkembangan pesat? Karena pelabuhannya besar. Iya. Kota dengan pelabuhan yang aktif itu akan menjadi arus informasi yang cepat. Nah, itu harusnya dimanfaatkan oleh teman-teman di Pare-Pare. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Pare-Pare Indie, utamanya adik saya Faiz Valintan yang akan merilis lagu untuk Pare-Pare ya, untuk Pare-Pare. Luar biasa. Saya mudah-mudahan dikirimin. Tanggal 17 lagi nih rilis lagu baru sebenarnya. Lagu baru. Oke. Tetap produktif ya Faiz ya. Oke, Om Ucang dengan segala macam upaya yang tidak kenal lelah,
Amin, amin. Jangan kira saya tidak monitor Ki gitu. Siapa Kak? Siapa? Saya lihat ini gokil ini gokil. Jadi bukan cuma kumis yang dipelihara Om Ucang. Iya. Iya juga ya. Semoga bukunya cepat terbit. Yang tadi katanya Icang, apa namanya? 0 km pare-pare. Judulnya Pare-pare 0 km. Ya itu bocorannya ya. Terima kasih sekali lagi Om Ucang dan Faiz. Terima kasih kepada teman-teman Kenapa Kau Lari, Om Enda dan kawan-kawan. Mudah-mudahan betah di sini. Teman-teman yang mengawal kita sudah 2 minggu stand up komedi Goa dan Makassar. Ada di sana juga bakso goreng Ayun Sri, ada apang dengan cumi gorengnya yang luar biasa asipana. Ada juga itu tadi syukur susu kurma, asik sekali. Tata dan kawan-kawan yang menangani produksi Ramadan Seraya luar biasa. Kita akan ketemu lagi dengan tamu yang berbeda dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.